Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sigit Indrianto. Ya, tumben sekali bukan? Baru aja upload beberapa hari yang lalu nih, sekarang udah upload lagi nih. Biasanya kan biasanya saya sih ini biasanya saya upload. Ya kalau MATLAB tuh jaraknya seminggu atau 2 minggu gitu lah ya, nggak sesering Visual Basic atau Microsoft Word gitu. Yang selang waktunya paling 3 sampai 5 hari udah ada video baru gitu ya. Nah, ini berhubung materinya juga ya mumpung lagi ada waktu kosong juga sih materinya, terus gampang gitu, bukan materi yang sulit ya karena ini materi basic ya, basic banget nih. Nah pokoknya uh, jadi kita akan belajar apa sih? Nah kita akan sama-sama mempelajari sebuah perintah ya yang ada di MATLAB nih. Sebenarnya nggak cuma di MATLAB aja sih, di bahasa pemrograman lain kayak Python, JavaScript, terus C++ juga ada nih perintah ini tuh. Nah, jadi kita akan mencoba untuk menjalankan perintah yang namanya loop ya, LOOP gitu ya, looping gitu kan teman-teman. Mungkin sekilas kalau dari segi bahasan ya, loop itu ya artinya pengulangan gitu ya. Pengulangan. Jadi sesuai dengan namanya, fungsi dari perintah loop ini ya untuk mengulang sebuah program yang ada di MATLAB gitu ya, kalau di MATLAB gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menulis huruf A sebanyak 10 kali ini, ya teman-teman nggak usah yang print A sebanyak 10 kali, nggak usah. Teman-teman bisa pakai yang namanya loop ya, tinggal mau berapa kali loopnya, terus programnya mau kayak gimana tinggal eksekusi. Nah, maka akan sesuai dengan output yang teman-teman inginkan gitu ya. Oke, tidak usah banyak cincong. Oh bentar nih, sebelum memulai materi nih ya, buat teman-teman ya yang nonton ini jangan lupa like, comment, subscribe ya. Nih kalau misalnya teman-teman mau request materi juga boleh lah, tulis aja di kolom komentar. Ini saya kasih remindernya di awal dulu nih, kalau di akhir hanya yang dikit yang nonton dikit gitu ya. Kalau di akhir-akhir tuh like, comment, subscribe ya. Jangan lupa nyalakan juga loncengnya tuh biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel Sigit Indrianto ya. Oke, kita langsung praktek aja ya. Kalau di MATLAB atau di bahasa pemrograman lainnya ya, ada dua metode buat melakukan looping. Yang pertama dengan perintah for, yang kedua dengan perintah while ya. Kan kalau di Visual Basic itu ada do while do gitu kan. Ada for loop kan kalau di Visual Basic kemarin. Nah, kalau di MATLAB for sama while ya. For sama while. Jadi secara strukturnya kayak gini, simple kalau di MATLAB tuh. Misalnya saya pengen membuat program yang menampilkan tulisan sebanyak 10 kali nih. Tentuin dulu nih i ya sama dengan 1 sampai 10 ya. Tentuin dulu variabelnya. Terus for ya, for i sama dengan panjang dari i ya. Panjang dari i. Atau teman-teman juga bisa langsung nulis ini nih. Nulis variabel ini nih di sini ya. Bebas. Atau nggak gini aja deh. Terus langsung aja ya. Kita pilihin. Nah, kayak gini. Terus teman-teman kasih n ya. N itu untuk mengakhiri si loopnya ini. Ya, untuk nutup lah pokoknya. Saya pengen tadi nulis kalimat kata hello gitu ya. Display hello. Nah, ini nanti akan muncul hello sebanyak 10 kali. Nih, kita coba run. Nah, begini nih. Oh ya, ini sebelum teman-teman run pasti ntar disuruh nge-save dulu ya. Ini saya udah save sebelumnya nih dengan nama cek ya, karena sebelum bikin video nih saya uji coba dulu nih si ini materinya ya, ntar pakainya kayak gimana saya cobain dulu. Oke, jadi gini nih Kak, dengan perintah for ya, dengan perintah for i sama dengan 1 sampai 10 ya, display hello ya. Jadi si tulisan hello ini akan diulang sebanyak 10 kali gitu ya. Terus kalau misalnya teman-teman mau 5 kali aja deh, ya udah. Nah, cek hello ada 5 kali ya si hello nya. Nah, terus teman-teman juga
bisa ya buat nampilin apa angkanya, angka 1 sampai 5 misalnya nih i ya. Saran. Nah, 1 2 3 4 5 ya, udah. Nah, ini untuk for ya, simple bukan ya. Terus kita pakai komen aja deh. Kita kasih komen ya biar nggak ke eksekusi ini ya. Ini kalau buktinya ya, kalau ini nggak ke eksekusi. Nah, cek tapi nggak ada lanjutannya. Kan kalau dicek adalah lanjutannya gitu. Kita hapus dulu ini. Clear command window. Nah, kita hapus aja biar bersih. Kita sekarang pakai yang while ya. Nah, kalau while ini strukturnya kayak gini nih. Kita deklarasikan dulu sebuah variabel, misalnya x sama dengan berapa ya? 5 ya. X sama dengan 5. Terus y x kurang dari sama dengan 5 ya. Display apa ya? Display x saja deh coba ya. N sebaran. Nah, ini jadi ini juga looping, tapi ini tak terhingga nih karena saya belum buat program berhentinya gitu loh ya. Ini loop nih. Terus aja 5 nih sampai tak terhingga nih ya. Kita stop ya. Kita stop. Terus kita bikin apa lagi ya? Kayak gini. X sama dengan x tambah 1 ya. Ini x sama dengan 0. Jadi program ini menulis angka dari 1 sampai 5 gitu loh. Display x. Display x. Nah, kayak gini. Saran. Oh, sorry, 1 sampai 6 ya. Karena 5-nya kehitung karena ini kurang dari sama dengan. Nah, oke. Ya, tampilannya udah lebih enak ya. Jadi x sama dengan 0 ketika x kurang dari sama dengan 5 nih kan x-nya kan sekarang nih 0 nih. X-nya tuh 0. Maka x sama dengan x tambah 1. Jadi bilangan x0 ini ditambah dengan 1 ya. Kemudian tampilkan nilai x. Nah, kayak gitu bacanya. Jadi ketika x kurang dari sama dengan 5, maka bilangan tersebut dijumlahkan dengan 1. Bilangan tersebut itu maksudnya x ya. Kemudian tampilkan gitu loh secara bahasa ya. Terus kan ini jadi 1 nih kan, 0 tambah 1 1. Nah, sekarang kita punya x sama dengan 1 ya karena udah ditambah 1. Sekarang karena programnya loop ya, berarti kan masih diulang tuh karena kondisi x masih kurang dari sama dengan 5. Maka 1 ditambah 1 ya. Jadinya 2. Terus aja nih sampai 5 ya. Ketika x kurang dari sama dengan 5 nih, kan sekarang berarti posisinya ada di x sama dengan 5 ya. Pas sudah sampai sini nih, x nya udah sama dengan 5 ya. X sama dengan 5, x nya ditambah 1 ya. Terus tampilin x nya, kan tadi x 5 ditambah 1 udah ke 6 nih ya. Setelah ini nih, x nya sekarang ingat-ingat nih teman-teman, x nya sekarang ada di posisi ini, di posisi angka 5 ya. 5 ditambah 1 sama dengan 6. Nah, setelah menampilkan angka 5 nih, setelah menampilkan angka 6 nih karena udah dijumlahkan sebelumnya. Nah, berarti nilai x udah tidak memenuhi kondisi ini dong. Karena kan ini lakukan looping ketika x kurang dari atau sama dengan 5 gitu loh ya. Perhatiin ya teman-teman ya. Ketika x-nya udah 6 nih, berarti kondisi x-nya ini sekarang udah enggak kurang dari sama dengan 5, tapi udah lebih dari 5 ya hitungannya ya. Maka si while ini, si loop ini berhenti gitu loh ya. Teman-teman harus ingat-ingat ya. Kayak gitu bedanya, ini emang agak sedikit ngebingungin ya antara for sama while. Walaupun sebenarnya fungsinya sama-sama buat looping ya, tapi ini beda, ada bedanya. Kan kalau for kita ya udah kita tentuin dari awal mau berapa kali loopingnya, misalnya mau 100 kali ya udah 100 gitu tulis kan. Sedangkan ini tergantung kondisinya nih, kondisi variabelnya. Misalnya dikasih input 0 kayak ini nih, kasih input 0. Nah, kan kita pengennya
selagi itu kurang dari sama dengan 5 ditambahin 1 terus di display gitu loh ya. Semoga teman-teman bisa ngerti nih apa yang saya omong ini ya. Terus kita juga di MATLAB nih akan kita juga akan nyoba perintah yang namanya break ya. Break itu jadi loopnya tuh berhenti gitu loh. Kan kalau misalnya teman-teman pakai yang loop ini nih, sorry, kayak yang ini ya, kita clear dulu deh nih, kita bersihin dulu. Teman-teman pakai yang ini, nah 1 2 3 4 5 ya muncul, atau enggak 1 sampai 10 deh biar panjang. Ini clear dulu deh. Nah 1 sampai 10 ya. Ini kita pakai CLC aja kali ya, biar nggak usah klik kanan 1 sampai 10 nih ya teman-teman. Nah tapi kita kan akan coba yang namanya break ya. If ya, kita pakai if ya. Jadi dalam for itu bisa pakai if ya. If misalnya i nya sama dengan 5 ya, ketika i nya ada di angka 5 ya, kan ini 1 sampai 10, maka break ya, berhenti si loopnya. N. Ini N untuk if, ini N untuk for. Coba kan? Oh ini sama dengannya kurang 1, sorry. Nah sekarang eksekusinya cuma sampai angka 5 karena kita udah pakai perintah break ya. Jadi break itu yang memutus si loopingnya itu loh. Jadi if i sama dengan 5 maka break ya. Terus selain apa, selain kita pakai break ya, kita juga akan pakai yang namanya continue nih ya. Kalau break kan kita misalkan kita ketemu angka 5 nih di contoh nih, maka si loopingnya akan berhenti. Nah sekarang kita akan pakai yang namanya continue kayak gini nih ya, continue. Jadi ketika i nya ketemu angka 5 nih, i nya tuh si 5 nya tuh nggak dieksekusi, tapi 6 sampai 10 tetap dieksekusi. Nih kita coba run. Nah mana tuh, oh sorry, ini displaynya di bawah. Nah kayak gini nih ya. Jadi ntar dilihatnya biar rapi. Biar kelihatan rapi aja sih. Nah si angka 5 nya hilang kan, karena kan jika i nya sama dengan 5, continue, jangankan perintah continue, ya udah di skip aja gitu si 5 nya ya. Ini kalau displaynya ditaruh di atas, di si programnya tuh mendisplay dulu baru nyatain if nya. Nah ini teman-teman harus perhatiin dulu ya, kalau misalnya mau pakai continue gini taruh di awal kalau bisa ya. Pokoknya sebelum perintah ininya, perintah intinya kan kayak gitulah. Kalau kita kan perintah intinya di sini yang display. Ini kalau misalnya displaynya taruh di atas kayak tadi ya, 5-nya tetap ke print karena ngedisplay duluan baru if gitu loh. Kali if duluan baru display gitu. Teman-teman harus perhatiin ya dari segi penulisan. Atau teman-teman juga bisa kayak gini nih. If i-nya sampai 5 nih, kan ini skip nih. Teman-teman bisa isi misalnya pakai tulisan 5 gitu ya. Display 5. Nah, gini. Nah, 1 2 3 4 5-nya jadi berupa huruf ya, bukan berupa angka gitu loh. Ya, jadi kita udah ngubah loop ya, yang tadinya 1 sampai 10 berupa angka, sekarang angka 5-nya jadi huruf gitu. Nah itu ya. Jadi kesimpulannya, teman-teman mau pakai while atau pakai for, pada dasarnya sama aja sih, cuman tergantung teman-teman mau dipakai buat apa gitu loh. Tergantung kebutuhan dan apa ya, fungsi programnya gitu loh, mau dibikin kayak gimana gitu loh ya. Jadi ya semoga dapat dipahami ya, mudah-mudahan. Terus kita juga udah belajar yang namanya break yang sama continue, yang mana ini agak mirip sih. Kalau break yang pokoknya break itu berhenti
loopnya gitu loh. Kalau continue berhenti ketika kondisi tertentu gitu loh. Berhenti terus di skip gitu ya. Kesimpulannya itu aja lah. Cara garis besar kalau continue itu nge-skip, kalau break itu ya udah berhenti gitu loh ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk video kali ini, video yang singkat nggak singkat sih sebenarnya ini ya. Semoga bermanfaat, semoga dapat dipahami juga ya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Saya ingatkan lagi nih. Terus nyalakan juga loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru dari channel Sigit Indrianto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.